Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kholasitola Aulia dengan NIM 2285240069 dari kelas 4C. Selamat menyaksikan video konseling saya. Alhamdulillah baik. Tadi di sini naik apa? Kebetulan jalan kaki sih. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi konseling ini, kita berdoa. Berdoa. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke konseling, kita perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kholasitola Aulia di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi selama berjalan konseling. Mungkin boleh dari video perkenalan. Aku Septi. Septi. Sebelumnya kamu udah tahu ya kalau misalnya kita hari ini akan melakukan konseling. Dan apa kamu udah tahu konseling itu apa? Eh, Sebelumnya udah tahu ya karena juga menghubungi ibu untuk saya hari ini. Jadi di tujuan diadakan konseling ini untuk pendekatan dan mencari uh, jalur keluar untuk masalah yang lagi sekali. Jadi dengan saya menjelaskan kembali ya. Jadi konseling adalah proses apa yang memberi bantuan dari konselor pada konseling. Nah saya di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi selama berjalan sesi konseling dan kamu sebagai konseling yang menerima bantuan dari fasilitator atau dari konselornya seperti itu. Nah di dalam konseling sendiri itu ada asas yang kami pegang sebagai konselor. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, artinya segala apapun yang kamu ceritakan tentunya akan dirahasiakan, kerahasiaan itu akan terjamin gitu. Dan yang kedua adalah kesukarelaan. Artinya kamu tuh sukarela dari datang ke sini tuh atas kemauan sendiri kamu bercerita apa yang kamu rasakan itu atas ketersediaan kamu sendiri seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai counseling, kita apa ya? Ya, kamu tidak perlu merasa sungkan gitu. Kamu tidak perlu merasa ada gap di antara kita. Gitu. Kamu boleh duduk senyaman yang kamu. Pokoknya apa ya? Eh, Cara bicara kamu pun nggak apa-apa. Ya, tidak usah sungkan-sungkan.
yang bawa kamu ke sini tuh ada apa? Diceritakannya mungkin karena ya dalam mahasiswa semester 4 ya ini sebenarnya dari semester 1 juga sih karena saya dari jurusannya emang sebenarnya tugasnya tuh lumayan banyak. Saya tuh sebenarnya agak susah mengkondisikan di mana antara saya mengerjakan tugas yang emang mata kuliah sama tugas praktikum yaitu laporan praktikum itu sendiri karena kalau misalnya ngerjain laporan praktikum itu kan kayak dia butuh waktu seharian ya. Nah, saya tuh kadang sering lalai sama tugas mata kuliah yang emang dari dosen kayak gitu. Apa ya, jadi kamu jalanin praktikum tapi tugasnya lainnya Iya, terkendala gitu ya. kendala. Walaupun tetap dikerjain, cuman agak merasa lebih kayak cuman buat laporan praktikumnya aja gitu. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa akhirnya kamu apa ya melakukan hal seperti itu? Kalau menurut kamu sendiri, Karena menurut saya karena si laporan praktikum ini juga emang harus selesai ya, jadi itu nggak tahu membuat diri saya tuh emang bawaannya tuh pengen ngerjain si laporan praktikum ini aja gitu. mungkin karena tuntutan yang kamu rasakan gitu, artinya tekanan gitu. Terus setelah itu berarti kamu lebih kalau yang dari kamu ceritain, kamu apa ya memprioritaskan si praktikum laporan praktikumnya ini Iya. seperti itu di antara tugas-tugas yang lain. Ya. Kalau seperti itu berarti kita mungkin boleh ya apa sebelum itu ini tuh terjadi ketika kamu baru di semester ini aja atau mungkin di semester awal pun sudah seperti ini. Kalau masalah itu sebenarnya dari semester 3 kemarin ya karena di semester 1 semester 2 itu untuk laporan praktikum sendiri itu masih satu judul satu mata kuliah praktikum itu di satu semester sedangkan semester 3 kemarin itu udah dua dan di semester ini udah tiga jadi kayak membuat saya tuh makin bawaannya tuh pengen ngerjainnya tuh yang si laporan praktikum itu Tapi dari yang kamu lakukan nih, kamu mengejar si laporan praktikum ini terus menerus gitu. Apakah dengan kamu lakukan ini tugas-tugas yang lain tuh apa ya, dari segi nilai mungkin ikut menurun atau bagaimana? oh, nah itu juga sebenarnya dari saya sendiri pun saya mempunyai prinsip atau pressure tersendiri gitu ya untuk selalu istilahnya tuh perfect gitu kayak kalaupun emang dari segi waktu nggak bisa saya tuh sampai kayak ngurangin waktu tidur gitu untuk kerjaan itu bahkan kayak pagi-paginya pun sebelum atau segi nilai sih karena tadi eh, pressure dan tuntutan yang mengharuskan nilai itu bagus. Nah, tapi dari itu juga karena saya pribadi ya bisa dibilang orang yang ada agak ekstrovert gitu ya. Jadi saya tuh mengambil tanggung jawab lain untuk mengikuti organisasi kampus ini. Jadi saya di akademik berjalan dan di organisasi pun tetap jalan. Sebenarnya itu keputusan yang bagus ya, kamu jiwa ekstrovert kamu akhirnya ikut organisasi dan terpenuhi juga. Nah, tapi setelah ikut organisasi, apakah nilai kamu tetap sama atau cara belajar kamu ada berubah atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari segi nilai itu ya karena tuntutan tadi ya saya mau nggak mau harus tetap memprioritaskan si akademik ini tugas-tugas saya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di satu dan lain waktu gitu ya saya tetap
memprioritaskan si organisasi ini karena mungkin karena emang saya udah terlalu enjoy untuk di situ gitu ya, jadi untuk melanjutkannya pun saya tetap di organisasi gitu dan sedikit lupa akademik. Berarti ada hal yang kamu rasakan yang benar-benar kamu rasakan setelah kamu bergabung dengan satu organisasi ini, dari nilai kamu tuh menurun drastis gitu atau bagaimana? Kalau dari nilai sih enggak ya, cuman kalau di organisasinya aman juga. Yang kamu sampaikan tadi bahwa kamu enjoy juga menjalani organisasi, dari segi akademik juga kamu tetap berusaha untuk mempertahankan yang terbaik gitu. Dan mungkin ada lagi tuh perubahan yang signifikan banget nih dari sebelum kamu ikut organisasi ini, entah dari kebiasaan kamu. Mungkin di waktu istirahatnya kali ya, karena tadi saya terlalu enjoy gitu ya di organisasi, tetapi saya juga ada tuntutan di akademik, jadi itu tuh mengharuskan saya untuk akademiknya tuh tetap diprioritaskan dengan cara ya saya belajar atau mengerjakan tugasnya tuh di waktu tidur atau di waktu istirahat. Jadi mau nggak mau ya waktu istirahatnya ngeganggu atau beneran sama sekali dipakai untuk kegiatan akademik. Berarti dari waktu istirahat kamu yang terganggu. Iya. Nah, dan sejauh ini apakah terasa banget gitu perubahan tubuh kamu atau dari segi emosi kamu yang turun karena kurang istirahat? Iya sih, mungkin kalau untuk perubahan tubuh nggak terlalu kelihatan sih mungkin ya, cuman karena itu juga mungkin itu ngaruh ke pola makan aku juga, karena jadi aku tuh memprioritaskan tuh waktunya untuk akademik sama organisasi saja. Jadi kayak kegiatan yang lainnya tuh benar-benar tersingkirkan gitu. Jadi mungkin itu untuk ngaruh ke badannya, kayak jarang makan. Kadang kayak aku kemarin pulang aja orang tua aku sampai bilang kayak kurus banget gitu. Mungkin itu. Terus kalau misalkan dari apa ya, dari segi kebiasaan kamu kan mungkin banyak yang berubah ya, kamu lebih memprioritaskan akademik dan juga organisasi kamu. Dan dari segi istirahat kamu juga dipotong. Nah, tapi sejauh ini apakah kamu apa ya, tetap menjalani hal itu dengan sukacita gitu, atau kamu mungkin merasa sepertinya ada yang salah gitu dengan diri saya setelah kesibukan kamu yang banyak ini? sebenarnya saya tetap menjalaninya dengan enjoy, dan karena itu memang sejalan dengan apa yang saya mau ya, karena tadi juga saya juga enjoy ngejalanin organisasi dan bertemu banyak orang, jadi saya suka sih untuk menjalani itu semua. Jadi menurut kamu nih, dari yang sudah kamu lakuin nih, dari kamu memprioritaskan akademik dan organisasi, apakah kamu itu skala prioritas kamu tuh udah benar seperti itu, atau justru harusnya saya tidak menggunakan waktu istirahat saya nih untuk hal lain gitu di luar waktu istirahat saya? Karena saya juga sudah berkomitmen untuk mempunyai tanggung jawab lagi untuk masuk organisasi ya, jadi sebenarnya saya juga sudah memikirkan itu gitu, karena untuk waktu istirahat saya juga pasti berkurang, tapi saya tetap memprioritaskan apapun itu
berarti sebenarnya dari sejauh yang saya dengar kamu berarti tidak merasakan apa yang perubahan yang signifikan banget dan selama kamu masih enjoy menjalaninya kamu apa ya namanya masih semangat gitu untuk menjalani hal-hal yang biasa kamu lakukan. Oke, mau kita diskusi sekarang? Boleh. Oke, menurut kamu dari yang tadi udah kamu bikin skala prioritas itu listnya, yang pertama menurut kamu itu apa? Akademik. Kenapa menurut kamu akademik itu yang pertama? Karena ya balik lagi ya, saya di sini juga sebagai mahasiswa, karena saya sebagai mahasiswa yang memang harus belajar lagi jadi saya memilih untuk skala prioritas akademik nomor satu. Jadi sebenarnya dari yang kamu ceritakan sebelumnya pun bahwa itu kamu emang apa ya merasa memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban di bagian akademik. Makanya kamu menaruh akademik ini bagian utama. Kalau yang nomor dua menurut kamu skala prioritasnya Waktu istirahat sih. ya karena yang sebelumnya kamu cerita juga bahwa waktu istirahat kamu tuh ternyata lumayan kepakai untuk organisasi terus tugas-tugas yang lainnya. Nah setelah itu apakah dalam jangka waktu yang ke depan gitu ya jangka waktu depan kamu menghentikan istirahat tuh maksudnya kayak bagaimana ya gimana cara kamu mengatur waktu istirahat kamu gitu agar waktu istirahat kamu tuh tetap cukup gitu di kala antara kesibukan nantinya kamu organisasi dan juga akademik itu. Untuk kedepannya ya, mungkin untuk kedepannya saya beneran harus memperbarui lagi manajemen waktunya sih, karena mungkin emang masih lalai atau masih kayak untuk waktu istirahat tuh kayak masih terlalu nggak penting gitu. Oke mungkin kalau misalnya saya sedikit belum menjelaskan juga ya kalau untuk waktu istirahat mungkin kamu bisa ketika mungkin tugas kamu udah selesai atau ada apa yang membuat kamu sebelumnya saya mau bertanya dikit apakah untuk membuat tugas apa ya, atau dalam hal akademik kamu membuat to-do list atau hal-hal yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu kayak misal mungkin waktunya tenggat waktunya lebih lama bisa kamu kerjakan nanti tapi yang tenggat waktunya dekat tuh bisa kamu kerjakan duluan atau seperti mungkin contohnya kayak gitu. Mungkin setiap awal semester tuh selalu kepikiran buat kayak gitu ya, cuman setelah dijalankan tuh karena setiap selesai mata kuliah tuh harusnya kan bisa langsung di to-do list ya, itu ada aja gitu distraksinya, jadi sehingga saya lupa dan berhenti di kayak 2 minggu awal kuliah doang yang to-do list tugas. Mungkin untuk nanti agar waktu istirahat kamu bisa lebih panjang kamu bisa melakukan menulis ya tugas-tugas tersebut karena ketika menulis apa ya tugas-tugas kamu kamu list nih yang mana yang mungkin lebih dekat untuk apa ya waktu pengumpulan bisa kamu kerjakan terlebih dahulu tapi yang masih jauh bisa kamu ya setidaknya kamu ada spare waktu untuk istirahat gitu loh dibanding kamu nge-push untuk diri sendiri gitu mungkin bisa saja
sebenarnya nggak kurang, cuman ternyata penting gitu loh untuk diri sendiri, waktu untuk diri sendiri. Iya, saya setuju juga sih dengan kamu. Apalagi ketika mungkin kamu lagi capek dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya pikiran yang kamu punya, dengan me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri itu nantinya setidaknya kamu bisa apa ya lebih mengenal diri kamu sendiri juga tentang kebutuhan kamu apa aja. Gitu. Terus yang keempat, Keempat, organisasi. kenapa kamu menempatkan organisasi di posisi Karena walaupun saya enjoy di organisasi, tapi eh, gimana ya, kayak eh, karena di organisasi tersebut juga saya tuh hanya sebagai anggota gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu, kayak saya tetap enjoy, cuma mungkin organisasi kamu tempatin tuh karena kamu merasa iya kamu tetap bertanggung jawab gitu di organisasi kamu tapi mungkin dengan apa ya sesuai dengan tupoksi kamu sebagai anggota di HRD makanya kamu suka gitu hal yang kelima eh, waktu sama temen ya. Menurut saya tuh sebagai orang yang ekstrovert juga ya, saya tetap membutuhkan gitu waktu untuk main sama teman saya. Tapi kenapa pada akhirnya waktu sama teman itu di taruh nomor 5 dibanding nomor 4 atau di atas, itu balik lagi karena saya juga ekstrovert. Terus kalau misalkan eh, di atas organisasi itu nggak mungkin ya, karena saya juga lebih punya tanggung jawab di organisasi, dan juga mungkin saya sudah ketemu banyak orang juga gitu di organisasi yang pada akhirnya mungkin saya juga membutuhkan waktu untuk diri sendiri gitu, akhirnya makanya sama temen itu bisa untuk ya. jadi ketika kamu udah punya waktu untuk diri sendiri tapi kamu ikut organisasi juga artinya kamu udah apa ya bertemu dengan banyak orang juga kan ya di waktu terutama kan kamu disebutkan di nomor 5 kayak mungkin dari apa ya skala prioritas yang sudah kau buat kamu merasa puas ya dengan hasil yang akhirnya saya memutuskan untuk kayak apa ya yang kau pikirkan udah memutuskan untuk membuat skala prioritas ini untuk kedepannya apakah nantinya akan kamu jalani atau mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu Mungkin akan berubah ya seiring berjalannya waktu, karena mungkin disesuaikan lagi karena makin ke depan kan kayak makin naik semester gitu, dan juga mungkin untuk organisasi juga mungkin bisa dikurangi gitu mungkin ketika organisasi itu udah kamu jalanin selanjutnya hal apa yang akan lebih kamu prioritaskan untuk diri saya dan akademik sih. prioritas kamu yang utama adalah akademik dan juga diri kamu sendiri
keluarganya karena kamu sudah mau membagi apa yang sudah kamu rasakan, sudah berani untuk bercerita juga, dan akhirnya kamu sudah menemukan nih skala prioritas kamu tuh yang mana yang sebaiknya kamu lakukan ke depannya. Semoga apa ya, apa yang sudah kamu buat sekarang prioritas ini bisa membantu kamu di kemudian hari nanti. Dan mungkin apabila nanti kamu merasa memiliki keresahan atau kamu ingin ada teman untuk bercerita atau berdiskusi, kamu boleh sekali untuk menghubungi saya. Gitu. Mungkin kalau menurut saya boleh tanya, menurut apa ya, apa yang kamu rasakan nih dari awal, dari sebelum apa ya, sebelum kita konseling dan setelah konseling, ada rate untuk hari ini enggak? Mungkin dari skala 1 sampai 10. Nya 10 sih, karena mungkin perasaan saya sudah tervalidasi juga gitu. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi sudah hadir. Mungkin sebelum kita menutup sesi konseling, kita berdoa lagi kan, dimulai dari tadi dengan berdoa, sekarang akhiri dengan berdoa. Kita berdoa bersama. Saya terima kasih banyak Siti. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Iya. Semoga hari kamu selalu menyenangkan.